Oke, halo permisa, kembali lagi dengan saya Sarif Hasanuddin Ibrahim Sula. Oh iya, kita lupa. Kita intro dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Sarif Hasanuddin Ibrahim Sula eh, dan Mas Saya Gilang. Gilang Arif Firmansyah. Oke, oke teman-teman. Di sini kami ini melaksanakan podcast ya kan. Ya, Podcast ini sangatlah baik untuk edukasi ke depannya, teman-teman. Oke. Di sini aku punya topik sih, Mas. hmm? Topik ini menarik untuk dibahas. Ya, topik ini berkaitan dengan pelajaran PKN. Yang di apa namanya dosennya siapa Mas Gilang? Bapak Bapak Julius. Julius. Oke, Bapak Julius. Sebenarnya saya membantu saja Bapak Julius. Saya supaya tugas teman saya ini Selesai. selesai. Yang pastinya dengan cara yang unik, inovasi, dan kreatif. Oke. Oke, saya selaku host dan ini narasumber saya yang sangat ganteng. Nah, kebetulan kami ini memang spesialis untuk podcast-podcast seperti ini, Bapak. Oke. Oke, Mas Gilang. Hmm. Mas Gilang gimana kabarnya Mas Gilang? Oke, baik. Malam ini baik. Malam ini baik. Waduh, kuliahnya gimana kuliahnya? Waduh, Kuliahnya kuliahnya agak sedikit berat. oh, Banyak tugas yang deadline. oke. Aku pengen tanya-tanya sesuatu sebenarnya, Mas. Mas Gilang kan belajar PKN sudah cukup apa ya, lama kan? Sudah Mungkin cukup lama. dari SD, SMP, dan SMA. Nah, pasti Mas Gilang itu juga tahu lah sedikit-sedikit tentang apa namanya PKN. PKN itu apa? PKN adalah Pendidikan Kewarganegaraan. nah yang mengisikan kita harus bisa menghafal, terus menghafal undang-undang lah berkaitan dengan itu juga. Nah, Mas Gilang, Ya, aku juga pengen tanya Mas Gilang, eh apa itu perspektif humanis? Menurut Mas Gilang apa ya? hmm, bentar ya, bentar ya. Hmm, perspektif humanis. Oke, benar sudah saya catat ya sudah. Oke, perspektif humanis ini, oh ya, jadi gini, pendekatan humanis itu berangkat dari prinsip bahwa setiap kebebasan berpikir, punya perasaan, dan berhak berkembang sesuai dirinya. Dalam pendidikan, prinsip humanis ngelihat bahwa siswa itu bukan bot yang harus diisi data, Oke oke oke. tapi individu yang punya pengalaman kreativitas dan kebutuhan emosional. Oke oke Mas Gilang. Oh, berarti kita siswa ini bukan AI lebih Iya, tepatnya. bukan AI. Waduh, 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 waduh. Berarti berapa kali Mas Gilang menggunakan AI ya? Sering kali Sudah, ya? sudah Sudah cukup sering sering, sering. sekali tanya itu. Oke, berarti guru tuh nggak cuma sebagai penyampai materi aja ya? Iya, Nah, iya, guru itu. ya, lebih ke fasilitator, bahkan jadi Hmm, pendamping proses tumbuhnya karakter siswa. Pendekatan humanis fokus pada kesadaran diri, empati, akhlak, dan pilihan moral yang bertanggung jawab. Tujuan akhirnya adalah manusia berkarakter, bukan manusia yang hafalan. waduh, waduh. Bukan manusia yang hafalan, berarti kita itu memang harus dididik benar-benar untuk mendidik manusia supaya menjadi manusia yang sangat berakal. Dan sangat mungkin berpikir kritis Iya, seperti itu. kritis. Wah, wah, Oke. wah. Itu dalam banget loh. Jadi pendidikan humanis itu enggak siswa mikir kenapa suatu tindakan bermoral perlu dilakukan bukan cuma
apa yang harus dilakukan saja. Oke. Moral itu bukan soal patuh buta, tapi sekedar dan reflektif kan, bener kan? Oke oke. Iya, aku pengen tanya lagi. Moral itu kan hal luas ya. Dari kecil kita diajarkan baik dan buruk. Mas Gilang kan sudah tahu apa baik Mas Gilang, apa Ya, buruk. Nah, menurut pendekatan humanis yang tadi Mas Gilang sampaikan, ya. moral itu berkembang lewat apa sih? Bisa dijelaskan nggak? Humanis itu berkembang bisa lewat satu, Mm-mm, pengalaman nyata, mm-mm, dua, dialog, mm-mm, tiga, kesadaran diri, mm-mm, empat, pemahaman nilai-nilai kemanusiaan. mm-mm, Misalnya anak belajar jujur, mm-mm, bukan karena takut dimarahin, mm-mm. tapi karena mereka merasa bahwa kejujuran itu penting buat menciptakan hubungan yang sehat. Wah, benar-benar banget itu. Sedikit cerita sih. Aku dulu itu juga pernah kayak bilang ke orang tua nih dari pengalaman nyata ya kan. Aku beli apa? Ada iuran, padahal tidak ada iuran. Nah, itu termasuk tindakan yang bohong menurut saya. Ya, Itu saya juga seperti itu. aduh, ternyata kesadaran diri Aduh. kita dan pengalaman nilai-nilai kemanusiaan kita juga kurang pada saat itu. Iya, iya, iya. Pengalaman dialog kita pun mungkin juga kurang pada saat itu Mm-mm. ya Mas ya. Iya, iya. Makanya dari pembahasan ini saya bisa simpulkan loh, kalau jadi manusia itu lebih baik berperilaku yang sangat-sangat jujur. Yap, benar. Nah, Harus jujur, guys. sangat jujur. Itu permisa jangan lupa ya. Jangan bohongi dosen kalian, orang tua kalian menggunakan alasan apa saja. Oke. Itu gak baik teman-teman. Oke, sekali lagi jangan bohongi. Oke, oke. Oh ya, aku pengen tanya. Oh ya, jadi nilai-nilai itu tumbuh dari kondisi yang dialami bukan karena ancaman atau hukuman kan? Ya, Jadi gimana sih? Bisa dijelaskan? PKN sering dianggap belajar yang isinya pasal aturan, sistem pemerintahan, dan pasal esensi PKN adalah bentuk warga negara yang berkarakter, bukan hanya yang menghafal aturan negara. Oh, oke 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 oke. Berarti PKN itu wow, sangat luas sekali untuk dibahas. Jadi teman-teman kalau gabut butuh ilmu yang banyak, cobalah belajar PKN supaya wawasan tentang kebangsaan ini sangatlah luas. Karena bangsa ini sangat menarik untuk dibahas. Oke. Oh iya iya. Benar sekali sih Mas. Iya benar. Tahu aturan sama punya kesadaran bagi warga negara. Itu Ya. gimana sih? Pendekatan humanis Mm-mm, dalam siswa ya. mm-mm, Satu, bisa diskusi isu sosial. mm-mm, Dua, debat etika. mm-mm. Tiga, role play atau simulasi peran. Empat, analisis kasus yang nyata. Lima, proyek sosial. Kayak gimana tuh? Coba jelasin metodenya. Hmm, metode ini siswa nggak cuma tahu pasal aja, tapi Mm-mm. mereka belajar berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan punya empati sebagai warga negara Indonesia. Waduh, waduh, waduh. Berarti apa ya? Saya bisa simpulkan itu kayak kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini tentang ya naiknya Bapak Jokowi itu kan, waduh, Bapak Prabowo itu Prabowo. banyak koruptor-koruptor yang tertangkap. Oke, itu. Sangat-sangat membantu sekali kalau kita belajar PKN. Tidak Ya. hanya apa belajar tentang pasal-pasal, tapi kita juga harus menerapkan karena warga yang baik itu adalah warga yang taat Aturan. aturan. Oke. Oke, oke, Mas Gilang, iya. Contohnya kalau kelas bahasa hak dan kewajiban, mereka dilatih buat ngeliat dari sisi lain juga. Kalau aku punya hak, berarti orang lain juga punya hak dong. Ya, juga punya hak. Ya betul. Coba dijelaskan
dari konsep PKN humanisnya dong. Hmm, oke, ntar ya. Oke, betul. PKN humanis mengajarkan civic empati, rasa peduli terhadap sesama manusia sebagai bagian dari masyarakat. Misalnya membahas isu cyberbullying. Siswa diminta memahami dampak psikologisnya, bukan sekedar itu melanggar aturan, itu moral-moral humanis. Hmm, gitu ya Mas ya. Jadi wah, sangat cocok sekali untuk dibahas karena sekarang banyak loh pembulian. Bahkan kita sendiri pun tidak tahu kita ini sebagai pembuli atau yang dibully ya kan. Makanya itu ya pembahasan topik kali ini menurut saya sangat bagus. Sangat Saya bagus. sangat setuju sekali dari topik pembahasan barusan Mas Gilang. Oke oke oke. Bisa kasih contoh korek korek Korek. konkret konkret gimana guru menerapkan pembelajaran PKN humanis di kelas? Coba Mas Gilang jelaskan bisa nggak? Oke, banyak contohnya. Misalnya satu, diskusi kasus toleransi. Guru bawain kasus nyata soal konflik antar warga. Siswa diminta berdiskusi dari berbagai sudut pandang tujuan, bukan cuma ini. Salah ini benar, tapi memahami konteks dan menumbuhkan empati. Nah, yang kedua, Hmm, simulasi pemilu mini. Siswa bikin partai, bikin program, makan debat sehat. Mereka mempelajari demokrasi bukan dari buku tapi dari pengalaman. Tiga, proyek sosial seperti membersihkan lingkungan, oh, oh. bantu panti asuhan, atau kampanye anti bullying. Ini melatih mereka bukan cuma untuk moral tapi praktik moral. Yang keempat, refleksi diri. Pada akhir pertemuan, siswa diminta menulis perasaan atau pandangan moral terhadap topik tertentu. Ini melatih kesadaran diri. Waduh, 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 waduh. Itu maknanya sangatlah dalam banget Mas Gilang. Aku sampai gimana ya? Wah, wah, lengkap banget. Dan semua contohnya itu bikin PKN jadi lebih hidup. Ya, lebih hidup. Waduh, justru PKN yang humoris bikin siswa merasa bahwa mereka sebagian dari masyarakat yang punya peran betul. Ya, betul, punya peran. Jadi untuk para mahasiswa atau siswa di luar sana, jika melihat video kakak-kakak yang ganteng ini, ya coba apa namanya dipelajari lagi dari makna-makna yang kita podcastkan ini, ya karena wow, pembahasannya kita sangatlah luas dan mencakup-cakup semua aspek. Waduh, waduh, waduh. Oke, oke, Mas Gilang. Tapi pasti ada dong tantangannya kan? Pasti ada Ya, ada tantangannya. ada tantangannya ya. Ya, coba jelaskan. Tantangannya ya antara lain dari sistem pendidikan kita masih sering fokus ke nilai dan hafalan. Hmm, Yang kedua, waktu belajar terbatas. Ketiga, guru butuh pelatihan khusus untuk menerapkan pembelajaran humanis. Yang mm-mm. keempat, lingkungan sosial kadang belum mendukung budaya dialog. Iya, bener. Kadang-kadang murid-murid itu kayak mau berpendapat itu takut bener kan Mas Nah, Gilang? ya takut. Karena suatu alasan yang tidak pasti. Ya, padahal tugas guru itu sebenarnya adalah untuk mendidik karakter. Nah, mendidik Namanya karakter. guru itu pasti digugu dan ditiru, benar kan Mas Gilang? Benar. Nah, oke. Padahal pendidikan humanis itu rawan disalahpahami sebagai terlalu bebas. Ya, terlalu bebas. Kalau berhasil diterapkan, apa dampak positifnya biasanya ya Mas Gilang? Bisa dijelaskan nggak? Dampak positifnya ini sangat besar. Seperti siswa punya karakter yang kuat, lebih peduli sesama, lebih paham alasan moral, dan tidak mudah terpengaruh hoaks.
jadi warga negara yang aktif, kritis, dan demokratis. Punya keterampilan dialog, bukan cuma kemampuan hafalan. Sudah. Waduh, 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 waduh. Berarti oke. Itu penjelasannya sangat panjang sekali, Mas Gilang. Oke, Mas Gilang. Ya, pernah nggak sampai ini berpikir ya? Kayak kita belajar PKN itu eh kayak nggak dapet apa-apa gitu, karena apa gitu. Ternyata bukan karena kita nggak serius dalam belajar, Hmm. tapi memang kita susah untuk memahami. Memahami PPKN. Nah, seperti dia yang susah dipahami. Mau makan apa bilangnya? Terserah. Terserah. Mau apa bilangnya? Terserah. Terserah. Iya, iya, Mas Gila, Mas Gila, ada-ada saja. Seperti tugas ini. Kalau tidak dikerjakan, nanti nilainya ditulis terserah. Terserah. Ya Terserah. karena ini UTS harus dikerjakan. Ya tugas-tugas yang lain harus dikerjakan juga. Mm-mm. Makanya itu ya teman-teman, untuk supaya kalian tidak menunda-nunda pekerjaan, sebaiknya pekerjaan itu dilakukan secara langsung. Jangan menunda-nunda. Karena kalau menunda-nunda, kalian pasti akan bingung. Dikejar deadline juga. Dikejar dosen. Ingat, kita bukan anak SMA. Seperti prinsip PPKN, kita harus berpikir juga secara kritis. Bahkan kita juga pun kritis. Ya. Dompet pun kritis. Semuanya kritis. Oke. Karena akhir bulan kritis semua. Ya, semua akhir bulan kritis. Kepala ini sudah isinya, wow. Kalau bisa dihitung-hitung, wah, bukan hanya undang-undang yang ada di pikiran, tapi juga gimana sih cara memahami mereka atau dia. Wow. Oh iya. Oh, Mas Gilang tahu gak apa itu PPKN menurut Mas Gilang sendiri? Coba Mas Gilang jelaskan. Menurut saya PPKN itu apa ya? Bingung juga. PPKN itu kan mengajarkan tentang undang-undang ya. Ya isinya undang-undang saja. Mas Gilang barusan itu yang dia pelajari dari SD, tapi pencernaan dia setelah masuk menjadi mahasiswa, bahasanya itu sudah tertata dan sangat rapih, dan pengetahuannya sudah luas tentang PKN. Sama halnya seperti Mas Gilang memahami perasaannya sudah sangat luas. Dia bilang terserah, ternyata dia mau apa-apa. Ternyata lebih gampang memahami PKN kan daripada Iya. dia. Lebih gampang PPKN aslinya. Lebih gampang sih. Oh iya. Seperti itu sih PKN kalau kita lihat itu sangat gampang. Mungkin buat dosen-dosen PPKN, tugas kalian sangatlah menarik. Perjuangan kalian juga menarik karena menurut saya PKN itu mengajarkan anak-anak untuk mengetahui bahwa negara itu asik dan negara itu gimana ya? Kita bisa lihat sisi gelap dan sisi terang dari sebuah negara. Ya karena belajar PKN. Karena PKN itu asik. Yang asing itu kita. Oke. Tapi aku pernah asing loh coy. What? Gara-gara aku meninggalkan sebuah yang namanya cinta untuk memperdalam PKN. Karena memperluas pemikiran itu lebih asik dan lebih bermoral daripada kita memperluas cinta. Karena cinta yang benar-benar cinta itu cinta yang tidak mengeluarkan air mata, tapi mengeluarkan mani uang.
Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum punya apa-apa, jangan harap kalian punya siapa-siapa. Oke, karena itu adalah prinsipnya. Kata-kata malam ini. Kata-kata malam ini dari podcast ini teman-teman. Oke, kalau kalian ada kata-kata yang lain bisa jelaskan teman-teman. Bagaimana sih caranya belajar PPKN-nya benar? Menurut kalian deh. Tadi kan Mas Gilang sudah memberikan penjelasan. Banyak sekali, PPKN itu bisa membangkitkan moral. PPKN tidak hanya belajar menghafal, banyak banget dari materi itu yang bisa saya pelajari. Ini adalah sebuah ilmu baru buat saya. Terima kasih. Tapi juga saya memiliki pandangan lain tentang PPKN. Menurut Mas Gilang, nggak pengen tahu apa? Apa sih pandangan saya tentang PPKN? Ya, pengen tahu banget. Oke. Jadi PKN itu sebagai landasan dari sebuah kita belajar di negara. Kok gitu sih Mas Saif? Ya. PKN itu menurut saya sangat cocok untuk dibahas dari usia anak baru bisa berbicara. Karena apa? Bisa menimbulkan nilai-nilai kebangsaan yang sangat tinggi. Karena mencintai sebuah negara itu sama saja seperti kita mencintai kedua orang tua. Nilainya adalah mati. Kok bisa mati? Negara kita diolok-olok oleh negara sebelah. Kaki kita panas, sangat panas. Karena kita adalah manusia yang memiliki jiwa merah putih. Namanya saja PKN kan kita belajar. Sangatlah senang sekali. Mas Gilang nih. Ya. Mas Gilang dari penerapan Mas Gilang ilmu barusan yang Mas Gilang bicarakan. Berapa banyak sih Mas Gilang mengkorupsi uang ibunya? Aku pengen tahu dari apa kenyataan hidup yang sudah Mas Gilang katakan di podcast ini. Waduh, kalau gitu gak terhitung sih banyaknya seberapa. Itu waduh. Mohon maaf. Berarti pada dasarnya rakyat Indonesia ini sebenarnya kita semua ini tukang korupsi. Iya. Jadi menurut statement saya, kita semua ini tukang korupsi tapi yang tidak kebagian. Iya. Kita korupsi kecil-kecilan. Iya. Semoga kita tidak menjadi yang besar-besaran. Kita insaf. Karena pada saat itu kita masih labil dan sangat kecil. Ya. Untuk sekarang mungkin kita jarang kita korupsi. Kita korupsi paling nggak banyak. Untuk buat makan karena kita anak kos. Iya, anak kos butuh makan. Anak kos banget itu. Mas Gilang tahu kan. Seberapa sengsaranya kita jadi anak kos ya kan. Aduh, sengsara makan banget. susah, Iya. minum pun susah, aduh. Begitu sangatlah susah. Bagaimana ya Mas Gilang ya? Hawa di sini nih enak banget untuk pembahasan. Ya. Sudah dingin, habis hujan ya. Enaknya yang anget-anget kita minum angsle. Oke, angsle ya. Kurang minumnya aja ini Mas. Iya. Kenapa tadi nggak jadi beli? Apa gara-gara ketiduran. Iya. Ini badan kayaknya udah pegel-pegel ini, pengen minum angsle yang anget-anget. Buat tenggorokan itu jadi fresh, badan jadi plong. Iya. Gitu. Anget-anget hujan-hujan ya, anget guys. Enaknya anget-anget guys. Kita minum angsle di depan kita beli di sana. Nah, kita bungkus, habis itu kita ambil piring, ambil mangkok, kita makan. Dan snacknya itu ya kita apa ya nak ya, kacang-kacangan sih kayaknya nggak enak ya Mas. Kurang sih kacang-kacangan. Apa ya, sepertinya snack-snack yang lain nggak sih? Yap, snack-snack lain. Kalau nasi terlalu kenyang itu waduh, kenyang, muntah saya. Iya, muntah. Soalnya
kalau makan terlalu kenyang terus minum yang anget-anget kayak Angsle itu bikin gimana ya? Waduh, apalagi habis minum itu Angsle kita minum kopi. Aduh, Waduh. bisa enak itu satu Iya, badan nggak sih? tidak direkomendasikan ya. Gak Tidak enak. direkomendasikan. Kita minum itu langsung minum kopi, apalagi kopinya yang berjahe. Waduh, itu Bikin muntah ya itu. bikin muntah. Jangan dicoba, jangan Jangan dicoba guys. dicoba ya. Oke. Jangan dicoba. Waduh. Kita nggak terasa ya, kita sudah semakin tua. Ya, Ternyata badan kita tuh gampang capek-capek kalau nggak dibuat minum Angsle. ya. Karena jamu kita Angsle, guys. Kalian harus tahu, minum minum Angsle itu banyak manfaatnya. Apalagi di musim-musim seperti ini. Malang dingin, banyak tugas. Waduh. Aduh. Apalagi, waduh, pikiran kita kemana-mana. Ibarat kata saunikama masuk semua. Seperti itu. Ya ampun. Bayangkan teman-teman. Kita sudah hampir stres gara-gara tugas. Ya, Tapi kita tetap semangat. Tidak boleh mengeluh. Karena prinsip dari seorang guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Pahlawan tanpa jasa. Oke. Yang namanya pahlawan itu pasti jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, seperti itu. Apalagi kita ini setelah nugas nih enaknya kita jalan-jalan ke Batu, Mas Gila. Aduh, oke. kita jalan-jalan, kita lihat para layang, Mas Gila. Iya, mumpung besok libur. Kita lihat city light kalau bisa. Oke. Kalau paginya kita lihat sunrise. Iya, sunrise. Iya. Oke. Kita nanti ya biasa kita bervilla bareng-bareng ya sama teman-teman. Sunrise langsung kopak. Kopi pagi. Iya. Di Batu itu semua asik. Asik Asik banget. banget. Nah, Batu itu tempatnya orang tempat. Nah, Iya. kita ke Batu bersama-sama, bareng-bareng, duduk bareng-bareng, kita bercerita dan podcast kayak ini lagi. Iya. Sedikit demi sedikit pembahasan kita semakin asik. Oke. Malam semakin malam, larut semakin larut. Tak terasa hati ini sudah ada yang direngkuh. Wah. Oke, diskusi kali ini kita panjang banget dan penuh insting. Sebelum kita tutup mengenai kalimat Mas Gilang, ada Ya. kalimat penutup nggak menurut Mas Gilang? Kalau kalau kalimat penutup saya serahkan ke Mas Saif saja. Oke. Waduh. Eksplorasi humanis dalam pengembangan moral dan PKN itu penting supaya pendidikan enggak cuma menghasilkan manusia pintar saja kan Mas Gilang ya? Ya, Tapi manusia yang punya hati dan kesadaran etis. Oke. Kita butuh warga negara yang bukan hanya patuh aturan, tapi paham nilai kemanusiaan di balik aturan tersebut. ya, saya setuju banget. Sangat Sangat setuju. setuju. Oke. Mas Gilang, berarti kalau kita taat aturan tidak ditangkap polisi Mas Iya. Gilang. Karena kita warga yang baik. Mas Warga Gilang. yang baik. Yang baik. Sangat baik ya. Mas Gilang. Oke. Kita pikirkan secara sejenak. Apa yang membuat masyarakat itu susah dipahami dan menaati aturan apa ya Mas Gilang? Susah itu menaati aturan ya. Iya. Biasanya berkendaraan sepeda motor itu gak menggunakan helm atau sabuk pengaman. Itu sangat sulit dilakukan untuk warga Indonesia. Iya, itu kebiasaan warga kita sih, karena meremehkan bahwa kecelakaan itu tidak penting, tidak fatal pada dasarnya. Yang namanya kecelakaan itu pasti musibah. Musibah itu tidak ada yang enak. Kita kehilangan uang 2.000 aja sampai kepikiran, apalagi kehilangan kepala. Oh.
Oke, terima kasih untuk pembahasannya Mas Gilang. Dan Ya, untuk sama-sama. para pendengar, semoga episode ini membuka wawasan dan bisa dipakai di kelas kampus dan kehidupan sehari-hari. Oke, saya Saif Hasanuddin dan Mas Gilang Ya, izin pamit dari undur podcast diri. ini. Oke, undur diri. Undur maqala wala tanzur maqala. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.